Laporan keuangan perbankan di tahun 2023 sangat cemerlang, tapi di sisi lain kan perbankan ini tidak lepas dari yang namanya kebijakan suku bunga. Inflasi Indonesia sendiri periode Maret secara tahunan sudah mendekati batas atas Bank Indonesia dan ini juga menjadi sentimen penekan saham perbankan begitu. Risikonya adalah di mana pemangkasan bunga ini diprediksi akan semakin mundur baik dari Bank Indonesia dan juga The Fed yang pastinya juga akan sangat besar berpengaruh terhadap perbankan. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, tentu kembali seperti yang sudah dijelaskan bahwa kenaikan suku bunga ini berpotensi untuk menjadi sentimen positif, terutama untuk kita lihat di posisi saat ini rupiah berada di 16.000. Artinya Bank Indonesia perlu untuk melakukan intervensi, tidak hanya melakukan pembelian, tetapi juga melalui kebijakan moneter seperti pengaturan dari suku bunga. Ketika nantinya kenaikan suku bunga, tentu ini akan dapat menekan dari level rupiah seperti yang kita sudah lihat bahwa memang terdapat sedikit potensi bahwa akan kembali menaikkan suku bunga mengingat level rupiah yang saat ini berada di 16.000 untuk sebagai langkah pengendalian. Namun kalau di sisi lain dari sisi ketika nantinya suku bunga mulai dipangkas ini juga masih akan berdampak cukup positif untuk rupiah sendiri mengingat bahwa ketika nantinya dipangkas suku bunga artinya kredit yang dapat disalurkan karena kredit yang lebih murah, sektor perbankan akan lebih menyalurkan kredit lebih banyak, kemudian ekonomi juga akan bergerak lebih cepat dan kebutuhan konsumsi masyarakat dan berbagai aspek lainnya yang menopang dari sektor kredit perbankan pun ini akan menjadi semakin kencang dan tentunya ini akan cukup berdampak positif pula untuk sektor perbankan seperti itu. Menurut Anda di titik ini, apakah ada kemungkinan bahwa IHSG akan berbalik arah? Baik IHSG dan juga rupiah mengingat sebenarnya kalau dari dalam negeri sentimennya juga sangat positif, yakni kita baru saja menjalankan Idul Fitri di mana uang yang berputar di domestik ini sangat tinggi begitu. Apakah ada chance untuk berbalik arah mungkin di hari ini dan juga di beberapa hari ke depan? Ya tentu kalau kita perhatikan secara pergerakan, terutama untuk hari ini mungkin dalam sepekan relatif untuk berbalik arah masih cukup sulit. Namun kalau kita lihat penurunan kali ini yang cukup dalam, saya rasa mungkin ini tidak akan berlangsung lama untuk penurunannya. Yang mengingat bahwa serangan balasan Israel ke Iran nantinya ini masih akan cukup sulit untuk dilancarkan karena pertimbangan yang cukup banyak. Kemudian ada tekanan dari Amerika Serikat bahwa Israel diarahkan untuk tidak melakukan serangan balik kepada Iran. Kemudian juga dari Benyamin Netanyahu sendiri sudah menyatakan bahwa mereka tidak relatif untuk tidak akan melakukan serangan balik. Mereka masih dalam tahap diskusi untuk melakukan serangan balik. Artinya di saat ini, kondisi saat ini artinya besar kemungkinan sentimen itu lebih cenderung untuk ke positif ke depannya. Mengingat bahwa apabila serangan antara Israel-Iran ini mulai mereda, artinya sentimen negatif ini sudah mulai hilang dan pasar akan kembali berani untuk berinvestasi. Kemudian kita lihat sendiri bahwa dampak dari serangan Israel-Iran ini lebih cenderung untuk berdampak pada sektor oil and gas. Yang mana kita tahu oil and gas merupakan salah satu komoditas penting di Indonesia yang juga kita supplier dari energi terbesar dunia melalui batu bara. Artinya ketika nantinya oil and gas mengalami kenaikan harga tentu ini juga akan mendorong dari kenaikan harga batu bara sehingga tentu kedepannya kenaikan harga batu bara akan mengangkat dari sektor energi di IHSG sendiri tentunya seperti perusahaan Adaro mereka juga akan mendapatkan keuntungan yang juga cukup besar sehingga kita tahu bahwa sektor energi merupakan penopang dari IHSG tentunya ini akan berdampak positif juga untuk kenaikan IHSG seperti itu. Oke baik, untuk mempertegas tadi kan kita kan bicara soal sektor perbankan, tapi kira-kira kalau akhirnya kita tentu saja berharap bahwa perang tidak berkelanjutan begitu, tapi kita mengantisipasi apabila perang ini tidak usai begitu, kira-kira selain perbankan sektor mana lagi kah yang memang menarik untuk diperhatikan atau harus diwaspadai? Apakah tadi dari penjelasan Anda boleh dipertegas komoditas ini akan menjadi sektor yang menarik mengingat memang harganya salah satunya adalah oil and gas ini sedang terbang begitu dan ada beberapa komoditas yang tadi juga sudah kita ulas sedang berada di tren kenaikan begitu. Ya tentu kalau kita perhatikan untuk saat ini dengan level harga komoditas, dengan ketegangan yang ada geopolitik, kemudian potensi kedepannya pemangkasan suku bunga, artinya sentimen untuk oil and gas ini sendiri masih cukup menarik dan juga salah satu yang cukup menjadi daya tarik untuk investor adalah terkait
dari OPEC sendiri yang gencar melakukan pemangkasan dari sisi produksi. Artinya permasalahan saat ini bukan level harga oil di $83 sekitar itu. Kita lihat itu bahwa level harga yang masih cukup tinggi, sehingga ketika kondisi semakin parah, ketegangan geopolitik, kemudian ekonomi, secara demand sudah mulai membaik, artinya kebutuhan dari oil and gas ini juga akan semakin meningkat, dan tentunya dengan kenaikan dari permintaan ini dapat menyebabkan harga oil akan semakin tinggi. Yang kita tahu bahwa supply side itu cukup rendah, dan untuk memperbaiki dari sisi supply itu tidak dapat dilakukan dengan waktu yang cukup singkat, karena kita tahu dari supply oil itu sendiri mereka perlu melakukan eksplorasi terlebih dahulu, kemudian tidak dapat langsung dilakukan tinjauan dan berbagai macam, mungkin itu membutuhkan waktu hingga tahunan, sehingga untuk memperbaiki supply side ini tidak begitu mudah. Artinya kenaikan dari harga minyak untuk level yang cukup tinggi ini masih akan cukup bertahan untuk waktu yang akan lebih lama, seperti itu. Lebih untuk jangka panjang begitu ya, setidaknya beberapa periode ke depan begitu ya Mas Reza.